Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di sini saya Dwi Cahyono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo, akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Maris Bintoro, guru kelas 3 SD Negeri Gegulu. Baik, langsung saja kami akan mulai untuk percakapan pra-observasinya. Assalamualaikum Pak Maris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Maris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Maris ya. Sebelumnya ini mohon izin waktunya sebentar, kita akan melaksanakan ngobrol-ngobrol percakapan sebelum besok ini Bapak melakukan observasi. Bisa ya Pak ya? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelumnya seperti ini Pak Maris, ini nanti kita melaksanakan percakapan ini tujuannya agar besok ketika melaksanakan observasi nanti kita sudah mengetahui bagaimana arahnya dan besok apa yang harus dilakukan ketika observasi. Begitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu tujuan dari percakapan kali ini. Dan nanti untuk observasinya itu juga tujuannya agar nanti saya juga bisa mengamati bagaimana kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ya, seperti itu. Baik, kemudian mohon maaf Pak Maris, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebelum besok melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Maris, tujuan pembelajaran apa yang kira-kira besok akan Bapak lakukan di kelas? Untuk tujuan pembelajaran ini untuk mata pelajarannya menyesuaikan harinya saja nggak? Iya. Nah, untuk besok di kelas 3 materinya masuk ke pembuatan kalimat, pelajaran bahasa Indonesia, kalimat sederhana, dan kalimat yang menggunakan satu unsur pola kalimat, subjek, predikat, dan sebagainya itu. Jadi saya akan mengenalkan unsur-unsur kalimat itu apa saja, pola-pola yang bisa disusun untuk membentuk kalimat sederhana itu, mulai dari subjek, predikat, objek, dan juga sampai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mungkin itu untuk tujuan pembelajaran materi besok di kelas 3. Berarti tujuan pembelajarannya besok terkait unsur kalimat. Iya, unsur pola kalimat. Ya, baik. Terima kasih Pak Maris. Untuk berikutnya, kira-kira area pengembangan bagian mana yang ingin Pak Maris fokuskan pada pembelajaran besok? Oke. Untuk area pengembangannya, karena ini pembuatan kalimat, saya juga ingin melatih anak-anak supaya dalam pembuatan kalimat itu tidak hanya sebatas keadaan waktu di kelas. Anak-anak biasanya kalau membuat kalimat di kelas, nanti pasti kalimatnya isinya hanya tentang keadaan di sekitar kelas, di sekolah. Nah, besok untuk pengembangannya saya ingin anak-anak juga mencoba membuat kalimat itu di lingkungan tiap mereka berada, misalnya di rumah atau di lingkungan masyarakat misalnya, atau di sekitar lingkungan sekolah ini juga. Jadi tidak hanya terbatas di kelas saja membuat kalimatnya, supaya nanti bentuk kalimatnya juga lebih bervariasi. Jadi agar aplikatif seperti itu ya Pak, bisa diterapkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus itu Pak ya. Kemudian berikutnya, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Pak Maris lakukan besok? Untuk model pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan discovery, karena saya melihat anak-anak didik saya kelas 3 itu kalau diminta untuk mencari sendiri, membuat sendiri itu mereka lebih antusias. Jadi saya akan memilih model discovery, tapi sebelumnya juga saya sudah menjelaskan dulu cara-cara membuatnya, kemudian ciri-ciri kalimat sederhana seperti apa, unsur-unsurnya juga. Terus siswa saya minta untuk membuat sendiri sesuai imajinasi mereka, biar mereka dapat secara lebih luas membuat kalimat itu, tidak terbatas atas anjuran atau perintah dari saya. Jadi anak-anak
besok akan mencoba menemukan sendiri seperti itu ya. Menemukan sendiri. Ya, itu bagus itu Pak ya. Baik, model pembelajarannya discovery, kemudian kalau untuk strategi pembelajarannya Pak Maris? Strategi mungkin untuk pertama saya mau individu dulu. Ya. Jadi setiap anak saya pengen mereka belajar dulu membuat kalimat itu sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu saya akan coba untuk berkelompok. Kemudian setiap kelompok nanti saya beri tugas, misal untuk kelompok 1 di lingkungan sekolah. Kamu bayangkan kamu sedang berada di sekolah, kamu buat kalimat tentang hal-hal yang kamu lakukan yang terjadi di sekolah. Kelompok yang lain nanti misal di lingkungan rumah. Nah, semua hal atau kegiatan yang di rumah kamu tuangkan dalam kalimat sederhana itu. Mungkin seperti itu, dari individu ke kelompok juga. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan dengan dikomentari oleh kelompok yang lain. Seperti itu. Baik Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan strategi pembelajarannya ini Pak Maris menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Jadi dengan tadi individu, kemudian kelompok juga. Oke, baik. Kemudian untuk penilaian dan juga evaluasi pembelajaran ini bagaimana Pak? Penilaian ini saya juga yang pertama penilaian proses. Pas anak nanti individu ataupun kelompok dalam pembuatannya, saya juga sambil melakukan penilaian bagaimana mereka menentukan subjek dengan predikannya itu cocok apa enggak dengan objek, kemudian keterangannya pas apa tidak dengan predikatnya, itu dalam proses. Kemudian untuk selain proses juga di evaluasi akhir saya akan berikan beberapa pertanyaan mengenai kalimat sederhana itu apa. Kemudian saya juga minta mereka membuat contoh kalimat sederhana berpola sesuai dengan yang mereka sukai. Misalnya yang berpola hanya subjek predikat boleh, subjek predikat objek, keterangan juga boleh. Seperti itu untuk penilaian proses dan akhir evaluasi. Proses melalui observasi pengamatan gitu ya. Untuk akhir berarti tertulis ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau untuk kelasnya jelas besok di kelas 3 ya Pak? Nah, kalau untuk waktu pelaksanaannya kira-kira kapan ini Pak Maris? Mungkin untuk pelaksanaannya bisa hari Rabu. Soalnya kalau besok itu jam PJOK, kalau pas jam saya hari Rabu saja bisa pas pelajaran bahasa Indonesia itu malam pas. Jadi hari Rabu ya? Jam pertama. Hari Rabu jam pertama. Ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Maris untuk praobservasi. Saya kira bisa dianggap cukup. Tinggal besok kita ke kelas untuk melihat bagaimana pembelajarannya. Saya yakin apa yang sudah Pak Maris sampaikan tadi sudah cukup luar biasa. Itu ketika nanti dikemas di dalam pembelajaran pasti anak-anak akan senang dan juga nanti tujuannya akan tercapai. Begitu ya Pak Maris. Mungkin kita cukupkan untuk percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.